Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita sisa umur. Mudah-mudahan barokah, sehat walafiat, dan ibadah puasa kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini di hari yang ke-20, Al-Fakir ingin mencoba membahas mengenai zakat fitrah, salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Pada dasarnya zakat itu ada dua. Yang pertama zakatul amwal, yaitu zakat yang ada kaitannya dengan harta benda, seperti zakatul mal, zakat tijarah, zakatul zuruk, dan lain sebagainya. Ini namanya zakat amwal. Nah, yang kedua itu namanya zakatul abdan, yaitu zakatnya badan, mensucikan badan. Nah, zakat fitrah yang Al-Fakir sebutkan tadi ini masuk di kategori zakat yang kedua, yaitu zakatul abdan. Oleh karena zakat abdan mensucikan badan, maka tentu zakat fitrah ini tidak ada nisabnya, tidak ada jangka waktunya. Bahkan semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Bukan lagi bagi yang mampu atau tidak, sudah sampai nisab atau tidak, tapi zakat fitrah diwajibkan bukan hanya yang sudah akil balik melaksanakan ibadah puasa, tapi juga diwajibkan yang masih belum akil balik. Bahkan andai kata ada orang meninggal setelah akhir Ramadan, katakanlah setelah maghrib malam lebaran, itu juga masih diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali mungkin itu bayi yang baru lahir setelah maghrib malam hari raya, itu tidak wajib karena belum menututi di masa bulan Ramadan. Inilah begitu pentingnya, begitu wajibnya yang namanya zakatul fitrah, zakat fitri. Bahkan ada keterangan pula, orang ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebelum dikeluarkan zakat fitrahnya, ini katanya menurut keterangan ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum zakat fitrahnya dikeluarkan. Inilah para jemaah, zakatul fitri adalah zakat untuk mensucikan badan kita, mensucikan hati kita, terlebih di saat kita berpuasa selama di bulan Ramadan. Para jemaah dimanapun berada yang saya hormati. Lalu yang kedua, ini juga sering menjadi bahan pertanyaan, utamanya para ibu-ibu. Berapa kadar jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Tentu kalau bicara ini banyak beda pendapat di sini. Yang jelas zakat fitrah itu menurut Kanjeng Nabi Muhammad adalah satu sok. Itu dalam bahasa fikihnya satu sok. Berapa satu sok? Kalau ukuran nabawi adalah 4 mud. Tentu ini timbul pertanyaan lagi, kalau di kampung kita, di negara kita, berapa per mudnya? Nah, inilah yang banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama itu yang mengatakan satu mud itu adalah 6 on. Berarti kalau dikali 4 itu sekitar 2,4 kilo on. Tapi juga ada yang mengatakan 6,5, berarti sekitar 2,6 kilo on. Bahkan ada yang mengatakan 7 on. Ini berarti kalau nggak salah sekitar 2,8 kilo on, mendekati 3 kilo. Dari banyaknya pendapat-pendapat ini, tentu alangkah lebih baiknya, ihtiyatnya kita sebaiknya dilebihkan dari ini. Jadi keluar dari adanya khilaf ini. Maka tentu sangat bijak betapa ulama-ulama kita, kiai-kiai NU ini, terlebih guru-guru kita yang ada di kampung ini, menganjurkan alangkahnya dilebihkan dari ukuran adanya perbedaan tadi. Katakanlah 3 kilo, mungkin ini aman
untuk kita. Karena kalau nanti semisal zakat fitrah yang kita keluarkan kurang dari batas yang sebenarnya, akan dikhawatirkan tidak sah. Oleh karena itu tentu lebih afdolnya dilebihkan dari kadar yang adanya perdebatan tadi. Maka kalau al-fakir memberikan saran khususnya untuk al-fakir pribadi, kalau memang ada kelebihan kecukupan, berzakat fitrahlah 3 kilo. Insyaallah lebih aman, dengan harapan mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang al-fakir hormati, berikutnya yang ketiga, ini juga sering menjadi pertanyaan para jemaah, kapan kinterah zakat fitrah kita sebagus ini keluar? Nah, menjawab pertanyaan seperti ini mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i. Jadi ulama Syafi'iyah ini, selama di bulan Ramadan zakat fitrah itu sudah boleh dikeluarkan, walaupun di awal bulan Ramadan, yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Akan tetapi yang lebih afdal dan waktu wajibnya adalah dikala setelah berbuka puasa di akhir bulan Ramadan, yaitu masuk pada malam hari raya, malam lebaran. Itulah yang paling wajib, karena itulah waktu di mana awal mulanya zakat fitrah, kan biar manfaatnya itu sama-sama dirasakan oleh para fuqara dan masakin, supaya di hari lebaran bisa menyantap makanan dengan baik, tidak sibuk lagi hutang, tidak sibuk lagi dengan pekerjaan, agar sama-sama dalam keadaan penuh sukacita, tasyakur, bahagia usai melaksanakan ibadah Ramadan. Maka zakat fitrah dianjurkan menurut Imam Syafi'i adalah dikala malam hari raya. Oleh karena itu mungkin bagi kita sebaiknya juga demikian. Jadi dikeluarkan zakatnya itu dikala malam hari raya. Para jemaah dimanapun berada yang saya hormati, karena pada dasarnya ini tak langkong on spora seongkun-ongku tangki malam lebaran kinto lakar kolo ben panjenengan kudu keluar tangki keluar napa kang kui membanyak sodako, keluar kang kui membagikan zakat fitrah kepada fuqara masakin. Bukan layaknya seperti sekarang ini keluar sibuk dengan takbir keliling, gelenon campur musik. Ya kita enggak melarang, itu juga baik karena mengagungkan takbir Allah. Keliling di mana-mana tetap baik, boleh kita lakukan. Cuma sebenarnya kewajiban kita itu adalah di malam hari raya, keluarnya adalah keluar kepada para fuqara masakin untuk memberikan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah. Sebenarnya mungkin menurut al-fakir demikian, tapi mohon maaf jangan salah paham, bukan al-fakir melarang takbir keliling, tidak. Kita boleh tetap kita lakukan, cuma juga jangan disepelekan bahwa malam lebaran kita juga harus sering keluar mengeluarkan zakat fitrah, memberikan sedekah kepada fuqara dan masakin. Para jemaah dimanapun berada yang saya hormati, mungkin cukup sekian keterangan al-fakir. Untuk lebih detailnya mungkin insyaallah akan al-fakir lanjutkan di hari-hari berikutnya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata, salah keterangan, karena itulah kemampuan al-fakir. Dan juga mohon maaf pula, mohon dimaklumi keterbatasan waktu, karena permintaan dari adik-adik kru media itu meminta dalam durasi tausiah ini jangan sampai melebihi 10 menit, walaupun terkadang tanpa terasa lebih dari 10 menit. Oleh karena itu dengan keterbatasan waktu ini juga mohon maaf kepada para jemaah bila kurang panjang, kurang lengkap. Sekaligus mohon maaf kepada para adik-adik kru, terkadang direpotkan oleh durasi waktu yang dibatasi hanya maksimal 10 menit. Sekali lagi mohon maaf tak langkung dan pengaporah Syekh Raja Ipon. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.